Jumpa lagi di Ribut TV, dan kali ini saya buka nggak seperti biasanya, saya buka dari Turki. Di sini saya kebetulan lagi jalan-jalan, dan kalau lagi jalan-jalan gini ada satu hal yang sering kepikiran sama saya. Kalau saya lagi jalan sendiri misalnya ya, terus saya mau dengerin musik, asik, pakai in-ear atau pakai headphone. Tapi yang jadi masalah, kalau saya lagi jalan seperti ini, kalau tiba-tiba ada sepeda lewat, kering-kering, nggak kedengeran suaranya. Kalau ada tram mungkin dari jauh atau sepeda motor, nggak kedengeran, agak berbahaya. Nah, di sini pentingnya menggunakan TWS Open Ear. Ya, TWS Open Ear seperti dari Tozo ini dibuat cocok untuk para kaum penikmat musik yang selalu aktif di luar ruangan. Baik itu mau untuk olahraga dan lain-lain. Jadi kita tetap bisa mendengar suara sekitar kita. Ya, TWS seperti ini memang buat makanya tetap bisa merespon keadaan di sekitar sambil tetap menikmati musik tanpa perlu dicolek terlebih dahulu. Jadi pemakainya tetap aman saat mendengarkan musik. Nggak ketabrak mobil seperti yang di belakang saya. Mau berolahraga, mau bekerja, berkendara, maupun lagi traveling seperti saya sekarang ini. Mau bicara dengan orang juga nggak perlu coba-coba TWS dari kuping. Cukup di pause aja musiknya langsung bisa ngobrol. Menariknya lagi, TWS Open Ear ini ternyata harganya masih relatif terjangkau di 1 jutaan kecil. Ya, TWS Open Ear ini adalah Tozo Open Buds. Supaya lebih mantap dan detail, jadi pengujian kali ini akan dibantu juga dengan Chris biar lebih detail bahasnya dari lab di Indonesia. Oke, silakan Chris. Oke, buat yang masih awam, Tozo ini adalah brand yang didirikan di kota Seattle, Amerika Serikat. Saat ini Tozo berfokus pada produk audio walaupun tetap ada produk lainnya seperti smartwatch. Oke, kita mulai aja pembahasannya kali ini dimulai dari paket penjualannya dulu. Di dalam kotak kemasan Tozo Open Buds ini dapat dijumpai unit TWS, unit charging case untuk TWS-nya, lalu ada kabel USB-A atau USB-C untuk ngecas, dan ada buku panduannya. Dari segi desain, TWS Tozo Open Buds menggunakan desain open ear, jadi tidak dipasang masuk ke dalam kanal telinga, melainkan dipasang di muka lubang telinga. Desain terbuka seperti ini membuat pengguna bisa mendengar suara dari sekitar, tanpa perlu melepas earphone atau mengaktifkan fitur transparansi. Tentunya, desain seperti ini membuat TWS lebih aman digunakan saat aktivitas di luar ruangan seperti saat berlari, jalan santai, berkendara, dan masih banyak lagi. Walaupun begitu, desain seperti ini membuat kualitas musik jadi bisa terpengaruh oleh suara sekitar ya. Untuk TWS sendiri terdiri dari bagian earhook dan bagian earphone-nya. Bagian earhook dipasang menggantung di daun telinga, sementara bagian earphone diposisikan di muka lubang telinga. Menariknya, earphone terhubung ke earhook dengan engsel, sehingga earphone dapat disesuaikan posisinya dengan lubang telinga dengan menggerakkan ke arah atas, bawah, serta kanan kiri. Beralih ke charging case, tempat pengisian daya ini memiliki bentuk oval dengan bodi yang pipih. Desain TWS seperti ini memang membuat ukuran charging case terasa agak besar ya. Walaupun begitu, saat kami masukkan ke dalam kantong, charging case tidak tampak terlalu menonjol karena bodinya cukup tipis. Untuk konektor dia udah pakai USB-C, posisinya ada di bagian belakang. Sementara di bagian dalam charging case dapat ditemukan tombol reset. Untuk warna, TWS Tozo Open Buds tersedia dalam pilihan warna hitam, biru, merah muda, dan putih. Bodi TWS dan charging case-nya punya permukaan matte sehingga sidik jari tidak mudah menempel dan tidak licin saat dipegang. Untuk bobotnya, charging case-nya itu 56 gram, masing-masing earphone itu 11 gram, dan jika dipadukan earphone dan charging case-nya itu 78 gram. Beratnya cukup wajar lah untuk ukurannya. Dari segi baterai, unit TWS dilengkapi baterai berkapasitas 70 mAh yang diklaim mampu memutar musik selama 12 jam non-stop. Kalau digabung dengan baterai dari charging case-nya yang berkapasitas 600 mAh, TWS ini diklaim mampu memutar musik hingga 42 jam. Lalu untuk kemampuan chargingnya, dia butuh 1,5 jam untuk mengisi TWS dari charging case-nya. Lalu butuh 1,5 jam untuk mengisi penuh charging case itu sendiri. Dari segi konektivitas, tentunya ini udah pakai Bluetooth ya. TWS ini mendukung protokol Bluetooth versi 5.3, jadi udah kekinian. Sementara untuk kodek audio yang didukung adalah SBC dan AAC. Tergolong standar lah, tapi udah mencukupi. TWS ini juga punya kemampuan untuk terhubung ke dua perangkat sekaligus, jadi bisa saling bergantian sumber suaranya. Selain itu, TWS ini juga bisa dipakai sisi kanannya aja atau sisi kirinya aja. Dari segi driver, Tozo Open Buds menggunakan Dynamic Driver dengan ukuran 14,2 mm. Dengan spesifikasi driver sebesar ini, seharusnya mampu menghasilkan sektor bass yang baik ya. Apakah benar bassnya mantep? Nanti kita ceritakan di pengalaman penggunaan. Nah, kalau dia nanya noise cancellation-nya gimana bang? Transparansinya gimana? TWS dengan desain open ear seperti ini, tentunya nggak punya fitur noise cancellation atau transparansi ya. Dari segi mikrofon, TWS ini dilengkapi 2 buah mikrofon. Ada 1 mikrofon di masing-masing TWS-nya. Mikrofon ini dilengkapi teknologi DSP Call Noise Cancellation, yang diklaim mampu menangkap dan memisahkan suara bising di sekitar dengan suara pengguna. Untuk IP rating, earbuds ini mendukung IPX6, jadi tahan terhadap semprotan air. Mau kena keringat atau hujan nggak ada masalah ya. Tapi ingat, ini untuk earbuds-nya aja.
Kalau casingnya nggak ada IP ratingnya, jadi hati-hati jangan sampai case-nya yang kesiram. Nah, kita masuk ke pengalaman penggunaannya, kita mulai dari pairing prosesnya dulu. Proses pairing Tozo Open Buds ini tergolong mudah sekali. Setelah mengaktifkan Bluetooth, buka tutup charging case-nya, pada layar smartphone atau tablet, pilih Tozo Open Buds untuk melakukan pairing. Kalau tidak terdeteksi, pengguna bisa menekan tombol reset pada charging case selama 8 detik. Setelah itu, kita bisa melakukan pairing kembali. Setelah terkoneksi, pengguna dapat menginstal software Tozo dari Play Store atau App Store. Nah, untuk software sendiri, pada halaman utama software Tozo, dapat ditemukan menu informasi kapasitas baterai masing-masing TWS. Terdapat pula menu equalizer dengan 5 pilihan preset, yaitu standar, bass plus, classical, vokal, dan treble plus. Selain itu, disediakan menu touch control untuk mengatur fungsi sentuhan jari pada TWS. Fungsi gesture yang disediakan adalah play atau pause, preview song, next song, voice assistant, atau off. Disediakan pula menu OTA update untuk melakukan update firmware. Nah, sekarang kita masuk ke gesture controlnya. Untuk area touch control ada pada sisi luar body earphone baik sisi kanan dan kiri. Pada area tersebut, pengguna bisa mengetuk 1 kali, mengetuk 2 kali, mengetuk 3 kali, atau menekan beberapa detik untuk menjalankan fungsi-fungsi gestur. Untuk kenyamanan pakainya sendiri sih, saat kami pakai, TWS ini terasa nyaman menempel di telinga kami. Bahkan kami nyaris tidak merasakan kalau kami sedang memakai TWS. Saat kami berjalan, atau berlari, atau menggoyang-goyang kepala pun, TWS tetap menempel erat di daun telinga kami. Walaupun begitu, setelah pemakaian agak lama, dengan kondisi kami sedang berjalan, bagian earhook jadi agak menekan daun telinga dari sisi belakang. Tekanan tersebut menyebabkan sedikit rasa yang kurang nyaman, walaupun dengan cepat bisa hilang juga sih. Sementara untuk proses pemasangan cukup mudah dengan mengaitkan earhook ke bagian belakang daun telinga. Kemudian, atur posisi earphone sesuai dengan posisi lubang telinga. Nah, untuk kualitas audio sendiri gimana? Penggunaan desain open ear seperti ini memang membuat kebisingan sekitar dapat mempengaruhi kualitas suara dari TWS ini ya. Jadi, semakin sepi kondisi di sekitar kita, maka semakin baik juga kualitasnya. Selain itu, desain open ear membuat orang di sekitar jadi bisa mendengarkan apa yang kita dengar. Kalau kami gunakan di tempat yang relatif sepi, suara di sekitar jadi agak sulit didengar saat menggunakan volume yang tinggi. Untungnya, saat di tempat ramai, suara di sekitar masih dapat didengar walaupun menggunakan volume maksimal. Jadi memang lebih aman lah, karena kita sadar sama suasana sekitar. Tozo Open Buds sendiri punya karakter suara yang balance, sektor bass, mid, dan high terdengar proporsional tanpa saling menutupi satu sama lain. Walaupun begitu, kami menjumpai kalau volume suara disetting hingga maksimal, suara bass justru jadi menghilang. Suara musik jadi terasa kering dan kurang berisi dengan volume suara seperti itu. Dalam percobaan kami, setting volume yang optimal dengan kualitas suara yang masih terjaga itu maksimum setel di sekitar 75%. Nah, dari sektor bass, kualitasnya lumayan oke untuk TWS di kelas harganya. Suara bass terasa bulat dan rapi meskipun tidak sampai di tingkat yang menghentak. Jadi, buat yang suka bass yang menghentak, TWS ini mungkin jadi kurang cocok. Sementara untuk mid, suara yang dihasilkan tetap terasa natural dengan detail yang baik. Lalu di sektor high, suara yang dihasilkan TWS ini terasa jernih dengan detail yang baik. Suara yang dihasilkan juga tidak sampai yang menusuk gendang telinga sehingga masih termasuk nyaman ya. Secara keseluruhan, Tozo Open Buds ini terasa nyaman saat didengarkan dan mumpuni untuk menangani beragam genre musik yang ada. Musik-musik yang kami dengarkan dapat disajikan dengan detail yang baik tanpa bercampur satu sama lain. Nah, kita lanjut ke kualitas suara mikrofonnya. Oke, saat ini saya lagi ada di Studio Jagat untuk menguji kemampuan mikrofon TWS Tozo yang sedang saya pakai ini. Jadi gimana nih kualitas mikrofonnya? Nah, saat kami uji di dalam ruangan, suara kami tentunya dapat ditangkap dengan baik dan jelas. Oke, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai sekali oleh kendaraan untuk menguji kemampuan mikrofon si TWS Tozo ini. Jadi gimana nih kualitasnya dengan suara sebising ini? Apakah suara bisingnya masih masuk ke mikrofon? Sementara saat kami uji dengan berbicara di pinggir jalan yang ramai oleh lalu lintas kendaraan, suara kami ternyata mengalami distorsi yang sepertinya diakibatkan dari proses peredam kebisingan. Meskipun begitu, suara bising kendaraan yang lewat nyaris dapat dihilangkan sepenuhnya oleh TWS ini. Menariknya, walaupun mengalami distorsi, apa yang kami ucapkan masih dapat didengar dengan cukup baik. Jadi mau menelpon di tempat yang ramai dengan TWS ini tuh masih cukup oke. Nah, untuk baterai, jarang sekali kami menemukan TWS yang punya daya tahan pemakaian hingga 12 jam. Rata-rata TWS daya tahan baterainya tuh berada di bawah 10 jam. Jadi, Tozo Open Buds ini punya daya tahan baterai yang tergolong hebat. Seharusnya pengguna dapat beraktivitas selama seharian dengan aman tanpa perlu ngecas TWS-nya ini. Nah, untuk info penjualan dan harganya gimana? Kita lanjut lagi ke Mas Dedi ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya hasil pengujiannya. Nah, untuk harga dia murah banget di Rp1.099.000 dengan garansi selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harus ingat, desain open ear ini membuat TWS ini jadi terasa kurang cocok untuk menikmati musik dengan kualitas yang paling tinggi. Dan karena terbuka, ya jelas kualitas suara TWS-nya akan dipengaruhi oleh kebisingan sekitar. Kemudian di volume suara paling tinggi, suara bass itu rasanya agak kurang aja.
Nah, kalau bicara soal hal yang kami sukai, pertama, dia ringan dan nyaman, nyaris seperti nggak pakai TWS. Dan TWS ini mampu menempel erat di telinga saat kita lagi aktif bergerak. Proses pairingnya juga mudah dan cepat. Kualitas suara juga memuaskan di kelas harganya ya. Walaupun memang itu kalau kita bandingkan dengan desain open ear lainnya. Baterai juga irit sampai 12 jam dan udah support IPX6. Jadi aman kena keringat atau air hujan, nggak ada masalah. Pada akhirnya, kalau dicari adalah TWS open ear dan kualitas suara yang memuaskan yang harganya masih cukup terjangkau dan baterainya irit. Rasanya Tozo Open Bass ini adalah pilihan yang sangat menarik. Saya Dedi Irfan, Jagat Ribut TV.